Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita atas curahan limpahan rahmat, berkah hidayah, limpahan kesehatan yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama di Sampit TV ini dalam program Mutiara Hati. Tak terhingga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala syukur kita yang sampai detik ini Allah memberikan kita masih kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas, dapat melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, kewajiban-kewajiban kita kepada sama manusia. Karena itu wajarlah kita sebagai hamba Allah yang selalu merasakan bahwa kita ini merasa kecil, tidak ada daya dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu kepada kita semua, sehingga kita sampai detik ini masih merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dan lebih bersyukur lagi masih ada iman dan Islam di kita masing-masing, yang sehingga Allah selalu akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mendekatkan diri berwajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan merangkul kita, akan menyayangi kita dengan cara Allah sendiri. Untuk kasih sayang Allah kepada kita dengan curahan nikmat, dengan melapangkan segala masalah yang kita hadapi untuk penyelesaiannya. Itulah cara Allah menyayangi kita. Dan cara kita sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah tidak hanya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, tapi dalam bentuk-bentuk perbuatan yang tentunya perbuatan tersebutlah perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada kesempatan ini, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau, keluarga beliau hingga akhir. Para pemirsa Sampit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari berlalu, terus waktu terus berlalu. Itulah yang kita lalui terus menerus, yang tentunya kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah, yang kita dalam genggaman Allah, tentunya kita harus dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mampu menghadapi hidup ini, menghadapi dunia ini, menghadapi berbagai macam masalah di dalam kehidupan yang nyata ini, di dalam alam yang fana ini. Tentunya ada trik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, yaitu dengan selalu berwajah kepada Allah, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jalan yang kita lalui, kehidupan yang kita hadapi, masalah yang menimpa kita tidak akan membuat kita turun keimanan kita, tidak akan membuat kita menjadi lemah iman kita, tidak akan membuat kita menjadi putus asa, tentunya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dengan ad-doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Kita yang tentunya sebagai manusia yang tidak punya daya upaya, yang lemah, yang kerdil,
yang dalam genggaman Allah. Kepada siapa kita berdoa? Tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW dengan berlumuran darah dan kaki yang berdarah, pelipis yang berdarah, ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy di Taif, malaikat menyatakan, "Ya Rasulullah, engkau dan kasih Allah, apapun yang engkau ucapkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kau ingin runtuhnya dunia ini, maka Allah akan mengabulkan. Maka doakan ya Rasulullah, orang-orang yang telah menghina engkau, orang-orang yang telah menyiksa engkau, orang-orang yang telah menyakiti engkau, doakan mereka ya Rasulullah." Dengan demikian, jangankan kita manusia biasa, Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Aku tidak akan mendoakan yang jelek ke mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang belum tahu, yang nanti mereka akan tahu. Dan nanti orang-orang yang akan doakan ada orang-orang 14 abad yang akan datang nanti. Mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah bertemu denganku, mereka tidak bergaul denganku, tapi mereka selalu mengucapkan keselamatan atas diriku. Itulah mereka yang akan aku doakan. Mereka adalah umat-umatku yang bentuknya jauh beda dengan aku, yang besarnya lebih kecil daripada kita semua ini. Tapi mereka cinta kepadaku, mereka selalu menyebut namaku. Maka mereka itulah orang kata bersyafaat. Aku doakan untuk syafaat kepada mereka. Aku berdoa kepada mereka. Doa. Jangankan kita manusia biasa, para rasul pun berdoa. Ketika Nabi Ibrahim tidak dikaruniai oleh Allah anak, tapi ketika beliau sudah usia, dia sudah ujung, tapi beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhan, berilah aku keturunan yang soleh. Doa itu selalu beliau panjatkan. Tidak pernah putus beliau memanjatkan doa tersebut. Dan Allah mengabulkan ketika beliau berusia sudah usia lanjut, yang sebagaimana kalau kita yang wajar, tidak mungkin lagi istri beliau Siti Hajar, yang tidak mungkin lagi beliau itu memiliki keturunan, tapi Allah berikan keturunan kepada istri beliau yang bernama Siti Hajar. Di usia beliau masih sudah ujung, sudah hampir 90 tahun. Tapi setelah memberikan anak melalui istri Siti Hajar, Allah pun memberikan lagi anak kepada istri beliau bernama Siti Sarah. Kepada Siti Hajar, Allah memberikan seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Kepada Siti Sarah, Allah memberikan anak yang bernama Ishak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku keturunan soleh. Itulah juga doa yang kita panjatkan untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan sampai lepas doa tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Terus kita sambung lagi. Rabbana waj'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, berilah aku pasangan dan keturunan yang dapat menyejukkan mata kita, hati kita, dan masukkanlah mereka orang bertakwa. Rabbana waj'alna muqimas shalah. Ya Tuhan, jadikanlah mereka itu penegak sholat, ahli sholat. Dan dengan doa tersebut kita melihat bukti dengan doa. Doanya Nabi Ibrahim terkabulkan. Begitu juga dengan doanya Nabi Zakaria. Sudah uzur,
istri beliau sudah uzur, juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dengan penantian yang sangat lama. Tapi Allah tetap selalu mendengarkan doa kita dan akan mengabulkan. Dan Allah Maha tahu kapan doa itu dikabulkan. Dan kita dengan sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran. Yang ketiga adalah doanya Imran. Imran berdoa, ya Allah, beri aku anak yang keturunan yang soleh dengan istri Hana. Apa doa Imran? Apabila aku nanti punya anak, ya Allah, maka anak itu akan kujadikan pelayanmu, ya Allah. Maka dikabulkanlah doa Imran itu seorang anak perempuan yang bernama Maryam. Walaupun dia seorang perempuan, tapi doa Imran ingin menjadikan anak tersebut pelayannya Allah. Maka Maryam ada orang ahli ibadah, kemudian dikaruniai oleh Allah anak Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Walaupun tanpa suami, tapi dengan kehendak Allah, maka dia bisa melahirkan, hamil, dan bisa melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi seorang nabi. Nah, itulah doa Imran, doa Zakaria, doa Nabi Ibrahim, dan doa Rasulullah SAW. Ada sebagian dari contoh ketika kita berdoa bersungguh-sungguh. Kenapa doa dikatakan doa syiram, yang doa ada senjata mukmin? Apabila kita mau masuk ke hutan, tentu kita mau senjata. Begitu juga untuk kita. Kenapa kita mau senjata? Karena kita di hutan itu tahu tentunya ada binatang buas, ada gangguan bermacam-macam binatang, dan tentu kita harus punya senjata untuk melawan itu. Begitu juga kita di dunia ini. Tentu banyak sekali binatang-binatang buas, tapi bukan binatang buas dalam bentuk fisik, tapi adalah berupa cobaan-cobaan, ujian-ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka jangan sampai dengan ujian-ujian tersebut membuat kita putus asa. Tapi tetaplah bahwa kita berpegang teguh kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak berbuat baik kepada orang lain, kepada Allah, kepada semua manusia. Yang sampai ketika kita diuji, diberikan ujian, ditimpakan masalah, musibah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjauh, kita melarikan kepada hal-hal yang membuat Allah benci kepada kita. Maka untuk itu, mari kita bersama-sama selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika walaupun kita dalam keadaan susah, walaupun kita dalam keadaan senang. Ujian itu tidak hanya berupa rasa sakit, ujian itu tidak berupa materi yang tidak mencukupi, ujian itu bukan sesuatu yang membuat kita terpuruk, tapi ujian itu bisa juga berupa kekayaan ujian. Jabatan juga ujian yang diamanahkan kepada kita semua. Apakah kita bisa mampu mengelola harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jalan Allah? Apakah kita mampu jabatan yang kita miliki ini untuk mampu menjalankan, menegakkan syariat Allah, mensiarkan agama Allah dengan jabatan yang kita miliki? Itu juga ujian dan cobaan. Jadi semua yang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ada amanah, ya ujian. Yang tentunya segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang kita rasakan di dunia ini haruslah menjadi jalan, lahan amal bagi kita, sehingga kita nanti mampu bahagia di dunia dan di akhirat. Dan tentunya dengan jabatan, dengan harta yang kita miliki, seperti kata Allah, al-malu wa banu zinatal hayatad dunya. Sesungguhnya hartamu, anakmu, istrimu adalah ujian, perhiasan di dunia ini. Tentunya kita gunakan perhiasan itu sehingga menarik
Mari kita memanfaatkan perhiasan itu serta menarik simpati orang lain yang tentunya tidak akan memfitnah, tidak akan membawa kemudaratan bagi kita semua. Para pemirsa, sampai kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita percaya dan yakin selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Apabila kita berprasangka baik, maka Allah pun akan memberikan baik kepada kita. Tapi apabila kita berprasangka buruk kepada Allah, maka buruklah kejadian yang kita akan alami. Itu walaupun kejadian masalah yang diberikan Allah, seberat apapun, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, tetaplah kita berhusnuzan kepada Allah dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa sampai titik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan duduk ini, kita ceritakan.